I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang film MCU yang lagi tayang di bioskop yang digadang-gadang sebagai penyelamat Marvel Cinematic Universe tahun ini. Kalian setuju nggak guys? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Kenapa disebut sebagai penyelamat Marvel Cinematic Universe? Karena belakangan ini MCU setelah era Endgame katanya melempem guys. Kalian ngerasa kayak gitu nggak sih? Gue pribadi sih ngerasa ya guys. Antusiasme penonton, rating film sesudah era Endgame banyak yang nggak bagus. Gue pribadi cuma nonton MCU tuh emang sampai Endgame aja sih guys. Jujur, ini jujur gue cuma nonton sampai Endgame aja. Kenapa bisa begitu? Karena menurut gue tuh Avengers cukup sampai Endgame. Bener-bener udah penutupan yang pas. Di situ tuh udah bener-bener kayak semua jadi satu gitu. Ngumpul jadi satu dan udah gitu, bener-bener bagus. Terkenang sama penonton. Jadi karya yang ya udah itu karya terbesar untuk MCU menurut gue gitu. Plus Spider-Man No Way Home itu yang gue tonton karena Spider-Man menurut gue salah satu superhero favorit gue di MCU juga. Dan awalnya kan dia seperti kasusnya ini guys, bukan Disney punya awalnya, dia punyanya yang lain diakuisisi sama Disney juga, seperti film yang mau gue bahas hari ini yaitu Deadpool 3 Wolverine. Kedua superhero ini dulunya kan punya Fox, lalu di hak ciptanya tahun 2019 diakuisisi oleh Disney. Jadi film itu sebagai transisi dua superhero besar ini masuk ke dunia MCU. Gimana caranya nih? Gimana caranya mereka bisa masuk caranya? Dengan cara yang menurut gue cukup unik guys. Dengan langsung dijadiin satu kolaborasi antara si Deadpool dan Logan yang kita tahu sebenarnya udah mati kan di segmen terakhir. Tapi kok bisa tiba-tiba ada lagi? Gue sih sebenarnya nggak bingung. Kalau misalkan MCU, kalau nggak mainin timeline waktu, mereka mainin multiverse kayak gitu. Cuma penasaran kan, gimana caranya dua karakter ini bisa masuk ke MCU gitu. Pakai cara apa? Di awal, kalau misalkan yang si Deadpool di awal tuh udah langsung kasih tahu kalau misalkan dia datang ke, dia kayak mencari tujuan hidup, si Wade Wilson itu mencari tujuan hidup untuk karena dia ya intinya sih pengen dapetin hati ceweknya lagi lah, karena dia udah putus sama ceweknya. Terus dia pengen jadi berarti lah, intinya dia pengen jadi berarti, dia daftar ke kantor Avengers buat masuk squad terbesar di alam semesta. Dia pengen jadi bagian Avengers tapi ditolak guys. Seperti kita tahu Deadpool kan sebenarnya anti-hero dan dia tuh tujuannya masih untuk diri sendiri, bukan seperti superhero lain yang untuk orang lain hidupnya. Superhero kan seperti itu ya guys. Nah, dari situ aja perkenalan kalau misalkan wah ternyata ini satu dunia nih sama Avengers, itu perkenalan. Lalu di dalamnya ntar banyak kayak dari potongan cuplikan-cuplikan, lalu dari omongan-omongan yang ngebahas tentang superhero di Avengers. Itu yang bikin akhirnya mereka jadi satu universe, yaitu jadi Marvel Cinematic Universe kayak gitulah guys. Nah, begitu juga dengan langsung nih sama Hugh Jackman-nya masih Logan ini dimasukin barengan supaya mereka berdua masuk ke MCU ini gitu guys, kurang lebih ya guys. Nah, apa sih yang bagus dari MCU ini? Kenapa bisa dari Wolverine Deadpool ini? Kalau menurut gue pribadi sih, ini adalah sungguhan yang fresh, kolaborasi yang jenius dan jenaka yang nggak kepikiran gitu, dua superhero yang bertolak belakang guys dijadiin satu frame. Kenapa gue bilang bertolak belakang? Seperti kita tahu Deadpool itu kerjanya ngebanyol gitu, walaupun aksinya kan sadis tapi ngebanyol dibandingin sama Logan yang serius gitu, yang kasar. Mereka dijadiin satu frame, gimana caranya gitu. Dan ternyata chemistry mereka berdua tuh jadi jiwa di film ini. Menurut gue seperti itu. Kenapa jadi jiwa? Karena dapet banget head love relationship antara mereka berdua dari awal sampai akhir. Mereka yang berantemnya seru banget, lalu mereka yang saling ejek-ejekan, mereka yang akhirnya jadi satu, jadi bestie. Itu benar-benar menurut gue jadi jiwa di film ini yang bikin film ini seru gitu, terlepas dari yang lain-lainnya. Terus yang kedua juga, gue ngerasa kalau misalkan ini film tuh lebih ke arah stand up comedy tapi dikemas dalam film superhero. Kenapa stand up comedy guys? Karena di sini tuh banyak sekali roastingannya Deadpool ke Disney dan MCU yang relate banget gitu sama penonton. Bahkan kayak iya sampai yang bikin kita ketawa gitu karena benar-benar nyindir banget gitu, satir sarkas banget. Banyak juga penonton disindir sama roastingannya Ryan Reynolds di sini. Dan ini tuh benar-benar sepedas Kiki Saputri guys ngerostingnya gitu. Kayak misalkan contohnya dia bilang ya Disney jangan mainin mulu seperti gue bilang tadi ya universe, timeline segala macem gitu. Ada ngomongan kayak gitu terus bilang
oh siapa tahu gue jadi Jesus Marvel dalam artian Mesias penyelamat Marvel gitu. Kurang lebih kayak gitulah roasting-roastingannya si Deadpool ini yang banyolannya bikin ngakak dan seru gitu. Di sini sih menurut gue. Jadi kalau kalian yang ngarepin cerita berbobot, ini juga jadi minusnya sih. Tapi menurut gue bukan minus ya, karena emang yang mau disuguhin di sini tuh bukan cerita sih guys. Menurut gue sih ceritanya gimana ya? Biasa gitu, nggak ada something special. Jadi kalau kalian ngarepin kayak ada plot twistnya atau nggak apa cerita yang berat ya enggak, kalian nggak akan dapetin. Makanya banyak yang bilang, kok gini doang sih ceritanya, bahkan kayak apa sih tujuan villainnya, intinya apa sih gitu. Tapi orang nggak fokus ke situ sih. Kalau gue pribadi tuh fokus sama ya itu mereka berdua, hubungan mereka berdua, omong-omongannya, dan fokus sama banyolannya si Deadpool ini guys, panjang film sama aksi mereka berdua. Kurang lebih kayak gitulah guys menurut gue. Nah, jadi ini tuh benar-benar film komedi yang penuh dengan fan service guys. Ya seperti kita tahu MCU tuh sering banget nge-service fansnya ya guys ya. Walau menurut gue sih kadang berlebihan ya guys, tapi nggak tahu kalau kalian gimana. Tapi untuk kali ini menurut gue sih fan service-nya nggak berlebihan sih. Gue suka sih. Cameo-cameo yang ditampilkan itu nggak terprediksi gitu, benar-benar nggak nyangka sampai kaget. Jadi nggak biasa kayak misalkan kalau ngehadirin kayak di Flash ngehadirin Batman kan something yang seneng gitu ada Batman zaman dulu, tapi ya kita tahu Batman kayak gimana yang ketebak gitu. Di sini tuh nampilin superhero jadul yang bikin generasi lama tuh seneng banget gitu, kayak nostalgia, wow wow gitu, pasti kayak gitu lah kurang lebih. Nah, bagusnya lagi dari MCU di sini menurut gue sih dia tuh berani nampilin superhero kecilnya. Sebenarnya kan di baik MCU maupun DCU tuh bener-bener banyak superhero-nya, nggak cuman yang kita tahu aja, banyak banget dari yang bisa apa bener-bener puluhan sampai ratusan ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau DCU itu yang diangkat selalu 3 kan, Batman, Superman, Wonder Woman, baru kali ini baru sekarang ada Flash, Aquaman solo, tapi baru itu aja gitu. Ya nanti nggak lama ribut lagi Superman-nya, nggak lama Batman lagi diulang dengan pemain yang berbeda gitu aja terus, karena emang itu yang ngangkat mereka gitu. Kalau si MCU ini cukup berani sih, walaupun menurut gue kadang keseringan gitu mereka ngangkat film-film solo yang kecil-kecil kayak Loki, WandaVision-nya dibikin filmnya sendiri gitu. Nah, ini yang bikin MCU berani dan jadi banyak banget filmnya gitu. Nah, kemarin tuh banyak cameo yang muncul yang benar-benar nggak disangka, yang bikin seneng. Ini salah satu nilai plus dari film ini, fan service yang bagus sih setelah No Way Home ya. No Way Home gue seneng banget sih sama fan service-nya. Kalau DC seperti gue tadi bilang, yang terakhir bikin fan service itu filmnya Batman ya. Filmnya Flash yang ngehadirin Batman Keaton kan, bikin kita seneng gitu. Nah, MCU ini semenjak diambil DC gue akuin ya emang lebih berani walaupun terlalu ambisius ya guys dalam beberapa hal. Jadi ya gitulah. Kadang ada orang yang mungkin jadinya bosen, tapi mungkin fansnya nggak bosen sih, seneng aja ya kan dikasih film-film terus gitu. Nah, balik lagi ke filmnya, Deadpool 3 ini setelah diakuisisi Disney dari Fox dapat rating sebenarnya lumayan bagus di Rotten Tomatoes sekitar 80-an gitu ya. Tapi jadi film Deadpool dengan rating terendah di antara dua film sebelumnya. Jadi Deadpool ratingnya tinggi tapi dibandingin film-film yang lagi dipegang Fox dia termasuknya rendah gitu guys. Karena mungkin seperti gue bilang tadi, di sini tuh cerita udah nggak jadi fokus utama mereka, tapi lebih ke yaitu transisi mereka menuju ke MCU dan duet maut Wolverine sama si Deadpool ini. Makanya ratingnya nggak sebagus 1-2, dan gue setuju sih yang 1-2 lebih bagus dari segi cerita, humor, semua dapet gitu. Tapi ya nggak bilang jelek juga. Dan yang paling gue suka dari sini tuh adalah aktingnya Ryan Reynolds yang semakin gila guys. Dia di antara semua film dia paling bagus jadi Deadpool kan, emang kita tahu. Dan dia semakin matang jadi Deadpool. Pas gue baca ternyata dia salah satu penulis naskah dari film Deadpool 3 ini. Jadi ya mungkin kalau dia nulis dia lebih bisa mendalami gitu. Plus chemistry dia sama Hugh Jackman keren banget. Makanya yang jadi jiwa di film ini tadi gue bilang tuh antara Deadpool sama Wolverine, head love relationship antara mereka berdua yang seru banget buat diikutin gitu. Si Deadpool-nya yang kayak gitu plus si Wolverine kayak gitu bisa nyambung dan jadi seru banget. Ini yang bikin jiwa di film ini sih dari awal sampai akhir. Kalau misalkan actingnya jelek dan chemistry yang gak dapet, mungkin film ini jadi biasa aja gitu. Lalu banyak kejutan-kejutan kayak ya itulah, lagi-lagi kayak gue bilang tadi, selain cameo juga tiba-tiba ada Deadpool berbagai varian gitu.
Bahkan di sini FYI juga istrinya Ryan Reynolds ikut main guys, keren. Jadi menurut gue, Sam Levy sebagai sutradara berhasil membuat transisi dari Fox ke Disney atau ke Marvel Cinematic Universe, dua superhero ini transisinya cukup mulus karena unsur-unsur dari Fox yang sebelumnya masih tetap ada dan ditambah dengan warna-warni MCU Disney yang seperti kita tahu kayak gimana. Jadi menurut gue ini filmnya fun, cukup buat hiburan semata, nggak perlu mikirin terlalu rumit, nikmatin aja dialog-dialog lucu dan banyolnya Ryan Reynolds, dan itu udah seru juga sih guys menurut gue kayak gitu. Sama aksi-aksi mereka berdua, berantem mereka berdua, bercandaan mereka berdua itu udah cukup asik dan cukup menghibur sih guys. Dan untuk buat anak-anak gue sarankan jangan, walaupun gak ada adegan dewasa tapi dan gak sesadis yang 1-2, tapi tetap masih ada adegan yang gore dan banyak omongan-omongan yang kasar juga jorok sih guys menurut gue, jadi emang gak cocok buat anak di bawah umur, makanya ratingnya masih dipertahankan 17 plus ya guys. Selain itu juga karena ini sutradaranya Sam Levy yang juga jadi produser The Stranger Things, dia bawa banyak lagu-lagu nostalgia yang bikin kaget, terutama pembukaannya lagi tiba-tiba diputar lagu NSYNC itu surprisingly banget dan bikin ketawa dan lucu gitu dan keren gitu. Itu buat gue yang gue suka dari sini. Plus ada adegan-adegan slow motion yang biasa kita saksikan di Zack Snyder ada di sini dan cocok juga sih guys. Walaupun ya dengan ciri khas yang berbeda ya guys. Sekian dari gue. Kalau misalnya ada salah-salah kata, sorry. Nanti ketemu lagi di konten gue berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye.